Halo teman-teman semua, welcome to Rentang Jiwa Podcast. Jauh-jauh mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman. Demi memiliki teman dan koneksi, mari kita berkenalan. Kenalin, nama aku Mila yang bakal nemenin kalian di kesempatan kali ini. Tentunya nih kita bakal sharing-sharing asik tentang isu kesehatan mental yang pastinya akan memberikan insight baru buat teman-teman di rumah. So, let's get started. By the way, anyway, busway ini ya, kalian pernah gak sih dengar cerita penculikan yang korbannya malah memiliki ketertarikan emosional sama pelaku kejahatan atau penyanderanya? Kayak korban malah merasa kasihan gitu sama penculiknya. Nah, hal ini ternyata disebut dengan Stockholm Syndrome loh. In fact, ternyata ada suatu kondisi yang menjadi kebalikan dari Stockholm Syndrome ini, yaitu Sindrom 5. Kalau di Stockholm Syndrome kan korban yang punya ketertarikan emosional sama pelaku. Nah, sedangkan di Sindrom 5 ini pelakulah yang punya ketertarikan emosional sama korban. Istilah Sindrom 5 ini awalnya muncul di tahun 1996 di Lima, yaitu ibu kota negara Peru. Nah, jadi saat itu Duta Besar Jepang lagi ngadain pesta yang dikunjungi atau dihadiri sama ratusan orang. Tiba-tiba mereka semua disandra dan ditangkap sama anggota dari MTRA atau Gerakan Revolusioner Tupac Amaru, yang mana anggota MTRA ini punya misi utama untuk membebaskan anggotanya yang dipenjara. Tapi setelah sebulan anggota MTRA menyandra ratusan orang di pesta itu, mereka malah membebaskan setengahnya dengan alasan kalau mereka itu merasa kasihan atau empati dengan korbannya. Kalian penasaran gak sih apa penyebab dari Sindrom 5? So, research yang berkembang mengatakan kalau penyebabnya itu karena penculik atau pelaku membangun energi positif bersama korbannya. Misal nih, selama masa penculikan, pelaku dan korban menghabiskan waktu bersama dalam percakapan emosional. Bisa jadi, kalau dari percakapan itu, pelaku dan korban curhat nih tentang kehidupan mereka atau mereka malah flashback bareng-bareng. Nah, jadi dari sinilah terbentuknya positif hubungan antara keduanya. Bahkan nih ya, sampai ada pelaku yang sayang dan suka sama korbannya loh. Terus ada juga faktor psikologis yang mempengaruhi Sindrom 5 ini, di mana kondisi emosional pelaku yang masih nggak berpengalaman dan memiliki keyakinan yang lemah sama tujuan penculikannya, atau dia masih ragu-ragu nih sama aksinya ini. Kak, aku penasaran banget nih, apakah ada cara biar orang pengidap Sindrom 5 ini sembuh? Wah, tentu ada dong. Caranya itu bisa dengan melakukan konseling dengan psikolog, supaya orang-orang pengidap Sindrom 5 ini lebih memahami dirinya dan tahu cara mengatasi emosi yang sedang mereka hadapi. Gimana nih tema hari ini? Seru dan menarik banget kan? Aku harap teman-teman semua selalu menjaga kesehatan mental dan fisik kalian. Wah, gak kerasa nih kita harus berpisah. But don't worry, kita bakal ketemu di lain kesempatan. I'll see you around. Bye-bye.